Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang bagaimana kita mengeksekusi program ataupun menjalankan simulasi program pada CNC Turning. Nah, di sini saya sudah punya gambar kerja seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, yaitu CNC program nomor 15. Ini adalah bentuk benda kerjanya, dan yang di sebelah kiri kita punya di sini titik-titik koordinatnya. Jika pada video CNC 15 sebelumnya mungkin kalian gunakan program ini untuk belajar menginput. Nah, perlu diketahui bahwa program ini mungkin sudah saya sebutkan kalau kalian mau melihat di video CNC program nomor 6 tentang program pengasaran, bahwa program ini hanya program dasar yang bentuknya hanya berupa program finishing saja, tetapi program finishing secara manual. Nah, sedangkan pada program CNC itu harus ada namanya, pada program dasar itu harus ada namanya roughing atau pengasaran, dan juga program akhir ataupun finishing. Nah, maka untuk di video ini saya akan gunakan program yang sudah dilengkapi dengan program pengasaran maupun pemakanan finishing secara otomatis. Kurang lebih dari ini programnya menjadi seperti ini. Nah, untuk keterangan-keterangannya ada di sini. Mungkin untuk lebih detailnya bisa kalian pelajari pada video CNC program nomor 6. Tentunya di channel saya, Nanda Paranandita. Nah, untuk di CNC simulatornya saya sudah inputkan program sesuai program yang ini, G71 untuk pengasaran dan G70 untuk finishingnya. Kurang lebih programnya seperti ini. Dan yang perlu kita ingat di sini, untuk benda kerja X terbesarnya ataupun diameter terbesarnya adalah 54 dan panjang yang diproses adalah sebesar 34. Jadi langkahnya nanti kita akan memasang benda kerja, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita akan memasang alat potong. Langkah yang ketiga, kita akan menyeting titik 0 alat potong terhadap benda kerja. Nah, setelah itu maka kita akan melakukan simulasi pergerakannya. Kita akan masuk ke Swansoft CNC simulatornya. Oke, sekarang kita mulai run, masuk ke CNC simulatornya. Sekaligus kita mengingat bagaimana kita masuk kembali ke program yang sudah pernah kita buat sebelumnya di hari-hari atau di jam sebelumnya. Kita akan gunakan kembali. Kita run di sini. Oke, jangan lupa pastikan seperti di video sebelumnya, yaitu CNC program nomor 15. Untuk mengedit program, kita harus membuka program Protect-nya. Kita klik di sini. Kemudian kita masuk ke program source, klik edit, pastikan lampu editnya menyala. Maka selanjutnya kita klik program, kemudian kita masuk ke library. Nomor yang kita gunakan adalah O0020. Maka kita ketikkan sesuai nomornya, O0020. Kita klik pada panah ini. Nah, maka dia sudah masuk ke program yang akan kita gunakan untuk simulasinya. Nah, langkah pertama yaitu memasang benda kerja. Kita sepakat diameternya adalah 54, sehingga kita gunakan diameter 54 untuk benda kerjanya. Dan panjang benda kerjanya yang diproses itu 34.
Tetapi harus kita lebihkan untuk di simulasi ini, yaitu kurang lebih 30 mm. Jadi kurang lebih 64. Di fitur sebelah kiri di sini kita cari workpiece setup. Kita klik, pilih stock size. Nah, di sini diameter kita masukkan atau kita input 54 dengan panjangnya sesuai yang kita sepakati. Panjang yang diproses 34, ditambahkan 30 untuk pencekaman di ragumnya, di caknya kurang lebih 30 mili sehingga 64. Untuk inner diameter kita abaikan karena benda kerja yang kita proses tidak punya diameter dalam. Di atas ada bagian workpiece material ataupun bahan yang mau kita proses. Bebas, sesuaikan saja dengan yang mau kalian proses. Di sini saya akan gunakan low carbon steel. Clamp type-nya karena diameter dalamnya tidak ada, kita gunakan yang sebelah kiri. Jika terdapat benda kerja yang besar dengan diameter dalam yang cukup besar, maka kita bisa gunakan yang di sebelah kanan, jadi mencekamnya dari bagian dalam. Tapi sekarang kita gunakan yang sebelah kiri, mencekam dari sisi luar. Jangan lupa dicentang replace workpiece. Dan selanjutnya di sini tailstock tidak perlu kita centang karena benda kerja yang kita gunakan cukup kecil. Untuk tailstock kita bisa gunakan untuk benda kerja yang dirasa cukup panjang. Kalau kalian perhatikan di sini pada gambar mesinnya, ini benda kerja awal. Kita akan klik OK, tapi kalian bisa perhatikan pada benda yang dicekam. Dia akan berubah ketika saya klik OK. Sekarang kita klik OK. Nah, benda kerja akan digantikan menjadi lebih kecil daripada yang sebelumnya. Nah, tadi kita sudah melakukan proses pemasangan benda kerja. Langkah selanjutnya yaitu memasang alat potong. Jika kalian perhatikan, kita sudah mencantumkan pada program di sini G00T0101. Artinya apa? Dua angka pertama 01. Artinya alat potong yang akan kita gunakan itu akan kita letakkan pada turret ataupun tool magazine nomor 1. Sehingga jangan sampai kita salah peletakan karena dia tidak akan terbaca. Untuk memasang alat potong, kita pilih tools management di sini. Klik. Di sini pada bagian atas ada tool, bermacam-macam tool. Kita gunakan pahat tepi rata di sini. Saya pilih yang paling atas. Untuk insert gapnya adalah 75 derajat. Nah, di mana tool magazine? Ada pada bagian bawah ini. Tool magazinnya ada nomor 1 sampai nomor 8. Karena kita letakkan ataupun kita cantumkan pada program T01, maka kita letakkan di nomor 1. Jika kita menulisnya T03, artinya kita letakkan di nomor 3 ini pada tool magazine. Saya klik di sini, saya tahan, saya seret ke bawah, saya letakkan di nomor 1. Nah, sudah terpasang. Untuk memastikannya kita klik mount tool, kemudian OK. Nah, bisa kita lihat nantinya di sini bahwa alat potong sudah terpasang. Kita bisa zoom in, zoom out menggunakan kursor tengah pada mouse. Nah, ini alat potong yang kita gunakan. Nah, mungkin untuk langkah selanjutnya yaitu langkah setting titik nol alat potong terhadap benda kerja. Jika dirasa agak sulit untuk melihatnya secara 3 dimensi, kita bisa melihat secara 2 dimensi. Di mana untuk 2 dimensi kita lihat fitur-fitur di atas. Di sini ada fitur seperti jendela kotak, 2D view, 2D view. Kita klik di sini, maka dia akan berubah menjadi 2D view. Nah, seperti ini. Jika ingin mengembalikannya, tinggal kita klik kembali. Sekarang saya gunakan 2D view di sini.
kalau kalian lihat sudah ada toolpad di sini, tentunya belum tepat. Nah, untuk menyeting titik nol alat potong terhadap benda kerja, langkahnya adalah kita pilih workpiece setup, kemudian ada pilihan repeat position di sini. Nah, tapi sebelum itu kita harus pastikan dulu bahwa kondisi alat potong sekarang pada kondisi home-nya. Home-nya artinya pada titik 0 sumbu Z dan Z maupun X dan Z itu pada titik 0-nya. Kita bisa masuk di panel atas ini, kita lihat menu offset. Klik pada menu offset. Akan muncul seperti ini. Kemudian klik geom di bawahnya ini. Nah, ini posisi awal yang sekarang. Untuk mengkondisikan pada home, jika kita belum yakin ini adalah kondisi pada home, harusnya biasanya penunjukan U dan W, U untuk X, W itu untuk Z, harusnya 0 dan 0. Kita klik home di sini. Kemudian kita klik pada axis direction plus Z untuk memundurkan pahatnya arah sumbu Z. Nah, dia kembali ke 0 dan X juga plus X. Nah, dia sudah kembali ke 0 sekarang. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan rapid position untuk settingan titik nolnya. Pilih workpiece setup, klik pada rapid position. Nah, di sini ada dua pilihan, di ujung atau di tengah, di ujung sini atau di tengah. Nah, untuk pahat-pahat tertentu bisa kita gunakan di ujung, tapi untuk pahat tepi rata kita gunakan yang di tengah. Saya klik di tengah sini, saya klik OK, dan perhatikan pada actual position yang awalnya U0, W0 akan berubah menjadi berapa angkanya. Saya klik OK. Nah, di sini tertera U-nya menjadi minus 260, W-nya menjadi 525,000. Setelah mendapatkan nilai ini, kita ingat kembali pada settingan program, kita gunakan T0101. Kita perhatikan dua angka terakhir, yaitu 01. Artinya yang kita gunakan adalah G di sini. G di sini maksudnya adalah bukan program G01, tetapi geometri 01. Jika nomor ataupun dua angka di akhir itu adalah 01, maka kita letakkan di sini 01. Nah, untuk X-nya sudah sesuai minus 260. Untuk Z-nya belum. Maka untuk menginputnya kita bisa tuliskan Z minus 525 sesuai actual positionnya di sini untuk Z. Kemudian klik input, maka dia akan berubah. Ini belum selesai. Setelah kondisi ini tercapai, kemudian kita bebaskan kembali alat potong. Klik home, kita kembalikan dia ke home. Pastikan diawali dengan Z plus dulu atau plus Z terlebih dahulu. Mundur. Baru X plus. Nah, ini sudah selesai. Nah, 3 langkah awal sudah kita lakukan sebelum melakukan eksekusinya. Untuk melakukan eksekusi, kita bisa kembali ke program. Untuk memulai eksekusi, kita lihat panel di bawah. Program source, klik auto untuk menjalankan. Nah, setelah itu kita bisa saja langsung cycle start. Artinya kalau kita langsung cycle start, program akan berjalan dari blok pertama sampai selesai ke blok terakhir, yaitu M30.
Tapi dengan syarat jangan lupa tutup terlebih dahulu mesinnya. Di sini ada close machine door. Kita klik pada close machine door. Kita bisa jalankan. Nah, akan tetapi kita punya pilihan lain. Kita bisa per blok ataupun per baris ini. Per baris satu blok atau satu baris. Bisa kita lakukan dengan cara mengklik single block. Maka dia akan berjalan per blok. Ketika saya klik cycle start, dia akan memulai dari awal, dari blok pertama. Saya klik lagi, nanti dia turun ke blok kedua dan selanjutnya. Saya coba jalankan cycle start. Sekarang O0020, saya klik lagi, maka dia akan ke blok di bawahnya. Lanjut lagi ke blok bawahnya. Proses settingan spindle maksimum. Blok lagi ke bawahnya. Settingan alat potong. Menghidupkan mesin atau spindle-nya. Mendekati benda kerja. Kemudian M0 menghidupkan dingin. Kemudian pemasaran. Baris pertama, klik lagi sehingga akan berjalan. Saya tekankan di sini. Sampai saya belum selesai proses pemasaran, kita klik cycle start kembali. Sudah selesai proses finishing, maka dia akan ke blok berikutnya, yaitu menjauh alat potong dari benda kerja. Saya lanjut ke M05, mematikan spindle. Lanjut ke M09, mematikan coolant. Dan M30 terakhir adalah program berakhir. Nah, ini sudah selesai. Jika kita ingin melihat bentuk 3D-nya, kita bisa kembali ke sini. Klik 2D view. Saya buka mesinnya atau pintu mesinnya. Nah, inilah benda yang kita buat tadi. Nah, demikian penjelasan tentang bagaimana kita menyeting untuk melakukan simulasi, mulai dari setting atau mengganti benda kerja, memilih alat potong ataupun settingan alat potong, yang ketiga settingan titik nol alat potong terhadap benda kerja, dan yang terakhir bagaimana memulai eksekusinya. Demikian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.